Perkenalkan, nama saya Febianti Editia Sarame. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 1 Syau Barat. SMA Negeri 1 Syau Barat merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Luas, karena ada budaya yang ku cintai. Dari ujung Makale ke selatan Biaro, bersaudara satu rumpun, kita satu sekitar maju. Pesona alam memanjakan mata yang memandangnya. Panorama yang indah, yakin nanti bisa dikenal. Alam pusaka negeri budaya Sitaro yang hebat. Di Kalalerang, check your phone. Puji dan syukur saya panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saya boleh terpilih menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Yang pertama, situasi. Yang menjadi latar belakang situasi pembelajaran di kelas, yaitu minat belajar siswa masih rendah pada pembelajaran musik ansambel, sehingga peserta didik sulit mendapatkan nilai yang tinggi, baik teori maupun praktik musik. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena berdampak besar dalam proses pembelajaran, yaitu melalui penerapan model pembelajaran based learning atau PBL, siswa dapat memecahkan masalah dengan cara berpikir kritis sehingga peserta didik termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan menemukan pembelajaran bermakna secara mandiri bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Adapun tanggung jawab saya sebagai guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL sehingga peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di mana guru menjadi fasilitator yang dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan baru yang sesuai dengan materi pembelajaran musik ansambel. Tantangan 1. Masih rendahnya motivasi belajar seni budaya peserta didik. 2. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS masih sangat rendah. Ketiga, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Keempat, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. Yang kelima, peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan. Pihak yang terlibat: Kepala Sekolah Ibu Roswati Papang SPD, rekan-rekan guru, operator kameramen Bapak AP Gunde Eskom, teman sejawat Bapak H. Basare SPD, peserta didik kelas 11A, dosen, dan guru pamong, serta teman-teman PPG. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif, mulai dari penyusunan RPP, bahan ajar, media pembelajaran LKPD, dan instrumen penilaian. Yang kedua, RPP yang disusun, PBL, yang di dalamnya memuat sintak model pembelajaran, mulai dari pembuka, inti, dan penutup, menyertakan link gambar dan link video pembelajaran. Yang ketiga, menyusun bahan ajar dari berbagai literatur yang disajikan melalui PowerPoint dengan menyertakan sumber serta dilengkapi dengan evaluasi. Yang keempat, membuat dan menyusun instrumen penilaian yang terdiri dari 3, yaitu instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, maka dilakukan strategi penerapan problem based learning
dengan berbantuan media PPT untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Prosesnya, problem-based learning adalah pendekatan pedagogik yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil terlibat aktif dalam masalah yang diberikan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, karena menggunakan LKPD dan bahan ajar yang jumlahnya harus sama dengan jumlah siswa, sehingga LKPD digandakan dengan cara difotokopi atau diprint, serta menyediakan alat-alat penunjang dan bahan media untuk memenuhi keberhasilan pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan dari penerapan model problem-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis tentang ketuntasan pemahaman konsep diperoleh. Hasilnya, peserta didik sangat antusias mengikuti materi pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan: 1. Menggunakan media ajar yang telah disusun. 2. Menggunakan sintak dalam pembelajaran yang dipilih, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Model yang dipilih adalah model problem-based learning. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir tinggi, peserta didik diperlukan kondisi belajar yang menyenangkan seperti pemberian ice breaking pada awal pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dan dapat meningkatkan konsentrasi di saat belajar. Menggunakan model pembelajaran problem-based learning, hasilnya sangat efektif. Mengapa? Ini alasannya. Penerapan model problem-based learning sangat efektif diterapkan karena hasil angket motivasi yang diperoleh meningkat. Dari pertemuan 1, dari hasil evaluasi soal berpikir tingkat tinggi pada pertemuan 1 ke pertemuan kedua mengalami peningkatan. Bagaimanakah respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Selama melaksanakan PPL, kepala sekolah dan rekan guru, teman sejawat sangat mendukung model pembelajaran yang diterapkan. Diharapkan nanti setelah proses kegiatan PPG ini berakhir, model pembelajaran ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Adapun respon peserta didik ketika dilakukan refleksi, mereka sangat suka dan antusias dengan model pembelajaran PBL karena tidak cukup hanya mengetahui teori saja, tetapi juga bagaimanakah respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga saya boleh menyelesaikan laporan praktik baik ini. Tentunya tidak lepas dari pengorbanan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih saya kepada Profesor Dr. Dece Adolfin Katuuk, MPD, Rektor Universitas Negeri Manado. Profesor Dr. Kosmas Polwakan, MSI, Koordinator PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Manado. Lucille Takalumang Emsen, Pengelola Pendidikan Seni Budaya. Dr. Andes Meyer Worang Matei Emsen, Dosen Pembimbing PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado. Setni Raube SPD MPD sebagai Guru Pamong Kelompok 1 Seni Budaya PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.